Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan juga kenikmatan keimanan serta keislaman kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pelajaran yang kita pelajari adalah materi pelajaran fikih kelas 7 pada bab pertama tentang alat-alat bersuci. Ya, marilah pelajaran pada kesempatan hari ini kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya dalam materi ini tentang kompetensi inti, ini sama seperti pada materi sebelumnya tentang pengenalan dari materi pelajaran fikih, bisa anak-anak amati kembali. Kemudian berikutnya tentang kompetensi dasar, khusus pada materi bab 1 ini yang kita pelajari adalah tentang memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas, dan juga mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, pada bab 1 ini kalau anak-anak melihat pada materi buku paket, maka judulnya adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Nah, secara mudahnya yang kita pelajari kali ini adalah tentang alat-alat bersuci. Nah, kita bagi ke dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah bersuci, yang kedua adalah kedudukan air dalam bersuci, yang ketiga alat bersuci selain air, dan yang keempat, hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Kita lihat berikutnya. Yang pertama, bagian pertama adalah bersuci. Pada bagian ini, yang kita pelajari adalah tentang pengertian toharoh. Nah, ini jangan bingung ya. Di sini kita pelajari bersuci, di sini adalah toharoh. Karena bersuci dengan toharoh itu maknanya sama. Yang kedua, perbedaan bersuci dan membersihkan, dan yang ketiga adalah dasar hukum dalam bersuci. Yang pertama tentang pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut toharoh. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bersuci, dalam bahasa Arab dikatakan sebagai toharoh. Kemudian yang kedua, pengertian secara istilah. Toharoh secara bahasa, ya ini masih secara bahasa ya, berarti toharoh secara bahasa berarti bersih dan suci dari segala jenis kotoran. Nah, sedangkan yang pengertian secara istilah fikih berarti bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, jadi bersuci itu adalah membersihkan diri atau menyucikan diri dari adanya najis dan hadas yang menempel dari tubuh kita. Nah, tujuannya adalah dalam beribadah yang mengharuskan kita dalam keadaan bersuci, maka ibadah kita itu bisa diterima. Seperti sholat itu harus suci dulu, harus suci dari hadas besar dan juga hadas kecil, suci dari najis. Nah, segala macam jenis najis, najis ringan, najis sedang ataupun najis berat. Nah, maka di sini adalah secara ilmu fikih bertoharoh secara istilah fikih berarti bersih dan suci dari najis dan hadas. Kita lihat berikutnya perbedaan bersuci dan membersihkan. Nah, jadi bersuci dengan membersihkan itu ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Kita lihat unsur-unsur yang ada di sini. Pada kolom yang paling kiri ini adalah unsur-unsur yang ada dalam bersuci itu. Nah, kemudian yang kolom yang tengah ini adalah kaitannya apakah tentang bersuci itu, sedangkan yang kolom paling kanan tentang membersihkan diri.
Nah, yang pertama misalnya menyertakan niat. Dalam bersuci ada niatnya, tapi dalam membersihkan diri tidak ada niatnya. Kemudian bertujuan untuk membersihkan diri. Bersuci iya jelas, kemudian membersihkan diri iya juga. Nah, sama-sama ada, berarti sama antara bersuci dan membersihkan diri tentang tujuan untuk membersihkan. Yang ketiga, tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah, dalam bersuci itu ada tata caranya yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan dalam membersihkan diri tidak diatur oleh ketentuan fikih. Kemudian mengikuti pola hidup sehat. Nah, dalam bersuci iya dan dalam membersihkan diri juga iya. Nah, mungkin ketika anak-anak bingung, loh, bersuci dengan membersihkan itu maksudnya bedanya apa? Kalau bersuci itu adalah kaitannya dengan ibadah. Nah, seperti ada wudhu, ada kita membersihkan diri dari najis. Nah, maka di situ ada harus ketentuan yang harus dipenuhi secara Islam. Sedangkan membersihkan ini adalah membersihkan secara umum. Ini adalah kita berusaha untuk membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh kita, tapi tidak secara langsung kaitannya dengan ibadah. Nah, misalnya bersuci apa? Misalnya dalam kita berwudu. Nah, dalam berwudu itu harus ada diawali dengan niat, diawali dengan harus ada tata cara yang harus kita ikuti, ada urutan tertentu yang harus terpenuhi. Nah, itu adalah bersuci. Sedangkan membersihkan misalnya kita mandi, yang mandinya itu adalah bukan mandi wajib. Nah, maka tidak ada tata urutan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, tapi misalnya kita mau sholat, kita sudah mandi, nah sudah bersih. Nah, tapi kita tetap harus berwudu karena kita membersihkan diri dalam mandi biasa itu belum memenuhi ketentuan dalam bersuci secara Islam atau secara ketentuan syariat. Ya, kita lihat berikutnya. Dasar hukum dalam bersuci di sini adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dasar yang lain adalah Quran surat At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang yang bersih. Nah, ini adalah dasar hukum dalam bersuci. Nah, kemudian pada bagian B tentang kedudukan air dalam bersuci. Di sini ada air sebagai alat bersuci, pembagian air ditinjau dari tingkatannya, pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya. Kita lihat saja. Air sebagai alat bersuci. Air merupakan alat bersuci yang utama. Nah, utama itu bagaimana artinya? Nah, maka alat yang pertama yang paling dianjurkan untuk bersuci adalah menggunakan air. Ketika ada air maka kita menggunakan air itu untuk bersuci. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Disebut sebagai air mutlak, misalnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju. Nah, di sini air suci mensucikan air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang B, air suci namun tidak mensucikan. Air ini sifatnya suci, bukan najis. Ketika terkena tubuh, ketika kita dalam wudhu tidak membatalkan wudhu kita, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya air kopi, air teh, air keluar dari tumbuh-tumbuhan, termasuk juga air mustakmal atau air yang bekas digunakan untuk bersuci yang jumlahnya kurang dari 2 bulan. Yang C, air mutanajis, air yang terkena najis sehingga sifatnya berubah seperti najis tersebut.
Nah, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan ketika terkena tubuh yang kita dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci harus dibersihkan. Nah, itu adalah air mutanajis. Kita lihat berikutnya, air ditinjau dari penggunaannya. Air suci mensucikan dapat digunakan untuk bersuci. Ya, yang digunakan untuk bersuci adalah air suci mensucikan. Yang B, air suci namun tidak mensucikan, air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air mutanajis, air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci dan harus disucikan ketika terkena pada tubuh kita. Berikutnya yang C, alat bersuci selain air. Nah, ketika tidak ada air, maka kita bisa menggunakan benda-benda yang lain yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama nanti adalah batu sebagai alat bersuci. Yang dua, menggunakan benda padat selain batu. Bagian pertama, batu sebagai alat bersuci. Ketika kita tidak menemukan air, boleh menggunakan batu untuk bersuci. Beberapa ketentuan dalam menggunakan batu ketika bersuci adalah menggunakan 3 buah batu. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Nah, maksudnya permukaannya tidak terlalu licin. Yang C, batu dalam keadaan kering dan batu dalam keadaan suci. Berikutnya, menggunakan benda padat selain batu. Nah, kita juga boleh menggunakan benda padat yang lain untuk membersihkan kotoran. Hal ini karena dikiaskan dengan batu. Maksudnya, dalam ketentuan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis tidak ditemukan menggunakan tisu ataupun yang lain, tapi dikiaskan hukumnya sama seperti batu. Nah, maka itu boleh dilakukan. Misalnya kertas, tisu, kayu kering, atau benda yang lain. Kita lihat berikutnya, yang D adalah hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Yang pertama, bersuci menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua, bersuci menjaga kelangsungan ekosistem. Nah, bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia. Dengan bersuci, kita menjaga diri kita dari segala macam penyakit. Nah, salah satu hikmah yang ada di sini ketika kita menjaga kesucian diri, kita menjaga tubuh kita dalam keadaan suci, maka kita akan menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya kita membiasakan diri untuk mencuci tangan, maka kuman-kuman ataupun virus yang ada di tangan akan hilang, akan bersih. Sehingga ketika tangan kita gunakan untuk memegang makanan, nah, tangan kita sudah bersih, tidak terkena penyakit. Nah, kemudian yang kedua, bersuci menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Dengan menjaga kebersihan akan menjaga kelangsungan kehidupan ekosistem di sekitar kita. Hewan dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita akan menjadi lebih baik dengan kita menjaga kebersihan. Nah, maksudnya di sini adalah dengan kita membersihkan, dengan perilaku kita bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, nah, maka ekosistem yang ada di sungai akan terjaga. Hewan-hewan yang ada di sungai seperti ikan, udang, ataupun yang lain, nah, tidak akan mati karena terkena sampah ataupun kotoran. Maka di sini pentingnya kita juga bersuci, menjaga kesucian untuk kelangsungan dari ekosistem lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, demikian saja. Ini adalah materi tentang alat-alat bersuci. Ini tadi yang alat bersuci adalah alat utama yang untuk bersuci adalah air. Nah, selain air kita bisa menggunakan batu ataupun benda padat yang lain untuk bersuci, sehingga kita dalam keadaan suci, ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak yang berbahagia, kali ini pelajaran fikih cukup sampai di sini dulu. Silahkan kalian pelajari kembali, kemudian ulang-ulang, melihat tayangan slide yang ada di sini, atau membuka buku pelajaran fikih yang sudah Pak Guru bagikan. Ya, kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.